Pemirsa, banyaknya permasalahan rekapitulasi suara membuat hasil pemilu terancam diundur dari jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu apakah dampaknya jika terbukti diundur? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Kita sapa Mas Ferry, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Mas Ferry, kalau kita lihat sekarang ada banyak masalah, mulai dari Sirekap sampai pada saat rapat yang dilakukan KPU. Kalau seandainya nanti hasil pemilu diundur karena masalah-masalah ini yang dikatakan sebagai force major, dampaknya apa, Mas? Ya tentu hasil pemilu dianggap tidak sah ya, sebab secara ketentuan undang-undang hasil pemilu itu wajib diumumkan kurang lebih 35 hari pasca hari H pencoblosan. Pada titik itu kalau kemudian terjadi molor gitu ya, tentu akan berakibat kepada keabsahan pengumuman tersebut. Lagi-lagi itu akan berdampak ke soal prosedural yang tidak tepat waktu. Dan ini menjadi penyakit KPU selama ini ya, untuk bisa konsisten dan taat kepada undang-undang. Tapi saya meyakini ya bahwa semua ini karena segala proses curang sudah terjadi dan dilakukan, hasil dan pengumuman hasil sebenarnya tinggal menunggu waktu. Tidak mungkin seluruh proses curang itu diakhiri dengan kelalaian administrasi yang luar biasa, karena itu akan merugikan orang-orang yang berbuat curang. Jadi mereka bagaimanapun akan mengumumkannya minimal tanggal 20 Maret ini, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Ya, Mas Ferry, kalau nanti dinyatakan akan diundur, Anda katakan bahwa ada kemungkinan hasil pemilu tidak sah dan karena keabsahannya. Apakah solusinya bagaimana? Apakah akan pemilu ulang atau bagaimana, Mas Ferry? Ya, satu itu tidak mungkin karena KPU sudah mempersiapkan dan minimal tanggal 20 Maret nanti. Kedua, saya pikir kalau terjadi hal yang tidak diduga, maka tentu akan ada kemungkinan keluar Perpu. Dan lagi-lagi itu wewenang Presiden. Nah, kalau kemudian diabaikan ya ketentuan yang sudah diatur, ya tentu akan ada timbul masalah administrasi yang akan berakibat kepada ketidakabsahan apa yang diumumkan. Dan itu sangat janggal ya, dan cukup aneh bagi saya kalau mereka telat waktu. Ini bagi saya lebih kepada isunya nanti mereka akan bisa mempercepat atau kemudian mengalihkan isu soal kecurangan pemilu saja. Tidak substansial sebenarnya untuk KPU. Membuat ini terlambat karena itu sangat fatal akibatnya. Jadi Anda masih optimis kalau nanti masih bisa tepat waktu ya 20 Maret 2024. Tapi Mas Ferry, kalau seandainya menemukan masalah-masalah administrasi seperti itu pada saat proses penghitungan suara, apakah nanti bisa diperkarakan KPU-nya? Ya, pertama karena saya dan teman-teman menyelidiki proses kecurangan ya, tidak mungkin kecurangan yang semasif ini mereka nodai dengan hal yang sifatnya administrasi. Mereka merugikan apa yang dilakukan selama ini soal pengaturan berbagai hal yang sifatnya curang. Kedua, kalaupun terjadi tentu saja karena ini kelalaian administrasi yang berdampak kepada isu kecurangan yang lebih fatal lagi, tentu itu akan menyebabkan seluruh kelambatan itu ya, molornya waktu itu akan berdampak kepada gugatan-gugatan tertentu, baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Ya, Mas Ferry, menurut Anda, apakah hal krusial seperti apa yang begitu masif sehingga mekanisme perhitungan suara oleh KPU saat ini memiliki potensi yang kecurangan dan juga akan ada pengumuman hasil pemilu yang diundur kalau misalnya terus seperti ini? Apa yang salah dalam sistem penghitungan ini, Mas Ferry, dari kacamata Anda? Saya pikir KPU melanggar berbagai prinsip penyelenggaraan saja. Misalnya soal prinsip keterbukaan yang diatur di pasal 3 Undang-Undang Pemilu ya. Sejauh ini kita tidak mengetahui apa sebabnya rekapitulasi dalam sistem Sirekap itu bermasalah, dan kenapa di titik tertentu penghitungan manual berjenjang
malah dihentikan. Padahal dua sistem ini saling cross-check satu sama lain untuk publik bisa mengetahui ada masalah apa dalam proses penghitungan. Nah, juga berkaitan juga dengan dilanggarnya prinsip profesionalitas. Karena dalam berbagai hal KPU itu dadakan ya, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba mengubah ketentuan, tiba-tiba harus dihilangkan grafik soal hasil dan segala macam. Itu menunjukkan KPU tidak profesional. Belum lagi prinsip berkepastian hukum ya. Segala sesuatu yang sudah diatur, misalnya soal sirekap dan hitung manual berjenjang, tiba-tiba tidak berkesesuaian dengan ketentuan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang diabaikan ini yang membuat KPU diduga dan patut diduga terlibat dalam kecurangan, dan akibatnya ada isu-isu molor dan lain-lain. Tetapi saya punya prinsip ya, kalau ini dugaan saya meyakinkan bahwa kecurangan ini tidak akan mereka nodai dengan terlambatnya pengumuman hasil. Karena itu sangat konyol bagi pelaku kecurangan dan abai soal strategi-strategi untuk mencurangi pemilu. Jadi saya punya keyakinan ini tidak akan terlambat sama sekali, karena itu ujung dari semua kecurangan ini dilangsungkan. Tapi Anda punya kecurigaan kalau KPU juga terlibat dalam tindakan-tindakan ini, karena kan publik jadi menduga-duga mengapa banyak sekali masalah, banyak sekali keterlambatan, tidak transparan. Apakah mungkin bisa dikatakan KPU terlibat, Mas Ferry? Ya begini, dalam studi soal kecurangan ya, election fraud itu dijelaskan bahwa segala tindakan kecurangan itu bermotif tindak pidana kepemiluan. Nah, dalam tindak pidana itu ada dua hal yang perlu dibuktikan. Satu, niat jahat dan tindakan jahat. Tindakan jahatnya sudah banyak tuh, lalai di sirekap, terlambat di dalam proses yang lebih terbuka, lalu ada peraturan yang berpihak kepada calon presiden tertentu. Nah, dalam ilmu hukum, niat jahat itu bisa dideteksi dari kelalaian. Kalau dihitung berbagai kelalaian KPU sudah banyak itu, jadi niat jahatnya sudah bisa dibuktikan. Dan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan juga sudah sangat banyak. Jadi bahkan itu disupport dengan putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan kita semua punya berbagai bukti ya untuk menjelaskan betapa curangnya dan melibatkan penyelenggara dalam berbagai tahapan. Ada dugaan kelalaian dan juga niat jahat dari KPU sehingga ada dugaan akan mundur ya pengumuman dari hasil pemilu ini. Apakah ini ada indikasi, Mas Ferry, menguntungkan berbagai pihak atau pihak mana yang diuntungkan? Ya, kalau soal menguntungkan sudah cukup terang benderang kita jelaskan ke publik ke arah mana keterlibatan penyelenggara. Misalnya tidak hanya KPU ya, Bawaslu misalnya merasa tidak dilibatkan di titik tertentu oleh KPU, dan di titik tertentu bahkan Bawaslu ikut mengabaikan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan berbagai kecurangan pemilu yang harusnya diproses oleh Bawaslu. Jadi kalau bicara soal siapa yang diuntungkan, terang benderang ya, siapa-siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi diuntungkan oleh berbagai kebijakan KPU. Dan ada indikasi KPU menjadi bagian dalam praktik-praktik kecurangan yang melibatkan penguasa. Dan itu tidak bisa ditutup-tutupi juga ya, karena faktor-faktor yang bisa menjelaskan keterlibatan itu terang benderang. Tinggal kemudian rasa kepedulian publik dan kesadaran diri penegak hukum dalam melihat ini. Yang sulit itu kan seluruh elemen terlibat dalam praktik kecurangan ini, termasuk juga pengabaian hal tertentu. Itu sebabnya saya sampai kepada konklusi tidak mungkinlah KPU bakal telat ya. Kalau mereka mengisukan telat-telat ini, ujungnya nanti akan tepat waktu juga. Jadi kita akan fokus kepada isu mereka akan telat mengumumkan, padahal mereka sudah merencanakan ini bakal diumumkan tepat waktu. Karena waktunya masih panjang, tanggal 20 Maret besok, dan
pasca ketentuan itu akan ada proses sengketa. Waktunya sisa 7 hari lagi Mas Ferry, tapi Anda yakin kalau nanti pemilu ini hasilnya tidak akan diundur, masih akan tepat waktu di tanggal 20 Maret. Tapi kan sekarang isu yang bergulir adalah ini pengumuman hasil pemilu bisa jadi mundur. Kalau seandainya isu ini benar, ini kira-kira ada berdampaknya tidak pada wacana hak angket di parlemen? Ya, hak angket itu tidak hanya sekedar soal pengumuman. Banyak sekali yang bisa digali di hak angket karena itu proses penyelidikan. Kalau mereka telat mengumumkan itu sama saja memberikan alasan yang sekian kuat untuk hak angket. Tentu saja kalau mereka terlambat itu akan semakin memicu proses angket di DPR ya. Bahkan lebih jauh dari itu tentu saja proses yang di hulunya juga akan bermasalah. Padahal pengumuman ini kan hampir ke hilir ya proses tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau mereka malah mengulurnya memang itu sebuah kelalaian besar yang akan membuka berbagai ruang untuk dipermasalahkan termasuk hak angket. Baik. Terima kasih pakar hukum tata negara Ferry Amsari sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Mas Ferry. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.